Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang pembahasan soal LOTS dan HOTS tentang statistik kelas 10. Oke, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu soal LOTS. Soal LOTS itu adalah soal yang termasuk ke dalam kategori mudah. Oke, kita lihat nomor 1. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, perhatiin nih tabelnya, ada nilai ujian matematika dan frekuensinya. Sudah pada mengerti kan maksudnya apa? Nah, maksudnya itu terdapat nilai ujian matematika ada 30, 35, 40, 45, 50, dan 60. Nah, masing-masing nilai ini mempunyai frekuensi. Frekuensi itu di mana banyaknya orang yang mendapatkan nilai tersebut. Oke, paham? Misalkan nih ada 30, berarti 30 itu yang mendapatkan nilai 30 itu 3 orang gitu. Kalau 35 ada 4 orang, kalau 40 ada 5 orang dan seterusnya. Nah, kita lihat soalnya lagi. Jika rata-rata nilai ujian matematika adalah 44, maka nilai X adalah Oke, yang ditanya adalah nilai X. Nah, nilai X itu adalah orang yang mendapatkan nilai 50. Ada bantuan diketahui yaitu nilai ujian rata-ratanya itu adalah 44. Bisa kita mencari memakai rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya orang. Nah, jumlah nilainya itu kita bisa cari dengan nilainya itu dikali dengan frekuensi. Oke, ketika sudah dikali, N dikali F, masing-masing sudah dikali, maka dijumlahkan. Nih, dapat hasilnya 970 plus 50X. Itu adalah jumlah nilainya. Nah, banyak orangnya itu kan frekuensi, maka jumlahkan semua frekuensinya. 3 ditambah 4, ditambah 5, ditambah 8, ditambah X, dan ditambah 3. Karena di sini ada variabel X, maka variabel X-nya itu kita tulis saja. Lalu, nih kan X bar-nya itu adalah 44. Tulis saja. X bar itu 44, masukkan. Lalu sama dengan jumlah nilainya tadi 970 ditambah 50X per banyaknya orang adalah 23 plus X. Kalau kayak begini, tahap selanjutnya ayo diapain? Nah, tahap selanjutnya adalah dikali silang. Jadi 44 dikalikan dengan 23 ditambah X dan sama dengan 970 plus 50X. Oke, kita kali pelangi, dapat hasilnya seperti ini. 1012 ditambah 44X sama dengan 970 ditambah 50X. Oke, dipindah ruaskan, yang punya variabel disendirikan. Nah, pindah ruaskan, yang 970-nya jadi dikurang, 44X-nya juga dikurang. Maka didapatkan 42 sama dengan 6X. Lalu X sama dengan 7, karena 42 dibagi 6. Hati-hati ya, banyak siswa yang masih bingung tentang mencari nilai X gini. Kalau misalkan yang punya variabel, angka yang punya variabel itu selalu dibagi. Oke, nih koefisien yang ada di koefisien variabel X ini selalu menjadi penyebut ketika mencari nilai X. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai X adalah 7. Oke, paham ya untuk yang tipe soal LOTS ini. Sekarang lanjut ke soal tipe HOTS. Maksudnya apa nih tipe HOTS? Soal tipe HOTS ini adalah tipe soal yang membutuhkan daya nalar yang tinggi. Oke, jadi kalian harus membiasakan mengerjakan soal-soal HOTS. Pertama, kita harus membaca terlebih dahulu soalnya. Sukardi adalah seorang karyawan pada
perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 55 periode. Setelah dicari, Soekardi hanya menemukan 4 data kenaikan, yaitu sebesar 4%, 9%, 7%, dan 5%. Soekardi hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data itu adalah sama. Kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima berkisar antara banyak informasi yang kita dapatkan dari soal tersebut. Penyelesaian. Nah, karena balik lagi ke soal, karena di soal ini si Soekardi ini dia ingat bahwa dia menghitung 5 data, sedangkan yang ada di soal yang diketahui hanya 4 data. Berarti ada 1 data yang tidak diketahui atau kita bisa menyebutnya data hilang, data yang hilang. Kita misalkan data yang hilang adalah X. Saya lupa menjelaskan apa yang ditanya. Nah, yang ditanya itu adalah kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima berkisar antara, nah berarti kan kita mencari nilai kisaran X-nya kan, dari rentang berapa. Nah, kita bisa mengetahui dari apa yang diketahui, yaitu dari informasi rata-rata dan median. Kita lanjut. Misalkan data yang hilang adalah X, tadi data yang hilang ya. Lalu karena rata-ratanya sama dengan median, maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, rumus rata-rata sama dengan median. Tadi rumus rata-rata itu kan hanya jumlah data dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya enggak, kita jumlahkan semua datanya. Yaitu yang tadi persen-persen itu 4%, 5%, 7%, 9% ditambah X, data yang hilang. Dibagi dengan frekuensinya adalah 5. Kita jumlahkan mendapat 25 plus X per 5. Karena 25 dibagi 5 itu adalah 5, maka kita tulis 5 ditambah X bagi 5 kan nggak bisa. Maka kita tulis saja seperti ini, X per 5. Nah, di soal diketahui bahwa median itu sama dengan rata-rata. Maka nilai rata-rata itu sama dengan median nih. Mediannya itu juga sama, 5 plus X per 5. Nah, kita kan nggak tahu nih data X-nya itu termasuk data yang besar atau data yang kecil. Karena untuk menghitung melalui median, kita harus mengurutkan dulu kan angka yang terbesar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, karena kita nggak tahu nih nilai X-nya kecil atau besar, maka kita mempunyai 2 kondisi, di mana jika X bernilai minimum atau jika X bernilai maksimum. Pada kondisi pertama, kita akan menghitung nilai X-nya bernilai minimum. Kalau bernilai minimum, maka nilai X-nya itu kita taruh yang di sebelah kiri, paling sebelah kiri. Nah, kalau datanya seperti itu, berarti mediannya adalah 5. Ngerti kan caranya mencari median? Coba dicek lagi ya materinya, cara median itu gimana. Nah, pada kondisi kedua yang tadi saya bilang, ketika X-nya maksimum seperti apa mediannya? Nah, kalau misalkan X-nya maksimum berarti dia ada di sebelah kanan, paling sebelah kanan. Maka mediannya adalah 7. Ini berarti rentang nilai median yang mungkin adalah antara 5 sampai 7. Masuk ke kondisi pertama. Jika mediannya 5. Nih, kalau mediannya sama dengan 5. Tadi kan kita sudah tahu nih fungsi median itu kan sama dengan rata-rata. 5 plus X per 5. Maka kita peroleh 5 plus X per 5 sama dengan 5. Kita pindah ruaskan. Maka didapat nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan mediannya 7, bagaimana? Sama caranya seperti yang di atas. Kita masukkan nilainya sama dengan 7. Kita substitusikan. Lalu kita pindah ruaskan. Maaf, salah. Mendapat nilai X sama dengan 10. Nah, berarti nilai X-nya itu dari rentang 0 sampai 10.
Ya, ini berarti dapat kita simpulkan kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima berkisar antara 10% sampai berkisar antara 0% sampai 10%. Oke, paham ya? Kalau belum paham, bisa diulang lagi videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.